Halo sobat sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Di video kali ini kita akan mengulas tentang orang Banjar Kalimantan Selatan di perantauan. Selengkapnya silahkan sanak simak video ini sampai habis. Pamadaman merupakan kosakata bahasa Banjar yang artinya sama dengan perantauan. Pamadaman berasal dari kata madam, yang artinya pergi merantau atau melakukan migrasi, terutama keluar Kalimantan Selatan. Sejak akhir abad ke-19 atau awal-awal abad ke-20, banyak orang Banjar melakukan migrasi ke berbagai tempat di Kepulauan Nusantara. Sehingga tak mengherankan orang Banjar kini banyak bermukim di Sapat dan Tembilahan, Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Kuala Tungkal, Provinsi Jambi, Deli Serdang, Langkat, Sedang Begadai, Asahan atau Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan di Pulau Jawa, Pulau Lombok dan Bima, Nusa Tenggara Barat, Manado, Gorontalo, Kendari, Makassar, Maluku, dan lain sebagainya. Atau di daerah-daerah yang menjadi bagian negara Malaysia, seperti Parit Buntar di Perak, Tanjung Karang di Selangor, dan Batu Pahat di Johor, dan juga di negara Brunei Darussalam, Singapura, dan Patani, Thailand. Fenomena migrasi dilakukan orang Banjar di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 merupakan pola umum yang juga dilakukan oleh berbagai etnis di Nusantara. Migrasi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat itu disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor kondisi politik, ekonomi, keamanan, atau faktor tidak kondusifnya daerah asal mereka. Faktor ekonomi, seperti untuk mencari penghidupan yang lebih baik, merupakan salah satu alasan mereka bermigrasi. Orang-orang Banjar tidak segan bekerja di tempat yang jauh dari kampungnya, walaupun mereka akan segera kembali jika telah mendapat banyak uang atau keadaan di perantauan tidak menguntungkan lagi. Fenomena migrasi bukanlah semata-mata faktor ekonomi yang menjadi pertimbangan mereka, namun dikarenakan oleh faktor lain seperti faktor politik yang kadang-kadang membuat orang menentukan harus pindah ke daerah lain. Terkait dengan latar belakang migrasi orang Banjar, maka selain bertujuan untuk mencari penghidupan yang lebih baik atau faktor ekonomi, juga untuk menghindar dari penindasan pemerintah Hindia Belanda atau faktor politik dan keamanan. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kresidenan Borneo Selatan atau Kalimantan Selatan di tahun 1920-an turut mendorong terjadinya migrasi orang Banjar. Kondisi itu terkait dengan dampak ekonomi dunia yang tengah dilanda. Selain itu, adanya perlakuan diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap pribumi mengakibatkan kehidupan masyarakat Banjar di bawah penguasaan Belanda juga sangat memprihatinkan. Orang Belanda termasuk orang Eropa lainnya sebagai kelas tertinggi memegang kekuasaan ekonomi dan politik. Pembangunan seperti di bidang pendidikan, tempat rekreasi, perumahan, bioskop, dan fasilitas penting lainnya adalah untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda dan orang-orang Eropa. Hanya orang kulit putih atau yang dipersamakan yang boleh memasuki fasilitas penting tersebut. Perlakuan diskriminasi sebenarnya tidak hanya dikenakan antara golongan pribumi dengan orang Eropa atau Timur Asing, melainkan juga antara golongan pribumi Muslim dengan pribumi penganut agama Nasrani. Pada tahun 1920-an, guru-guru agama, guru-guru sekolah Islam, khatib, bilal, dan kaum masjid dikenakan kewajiban oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menjalankan yang menyangkut arakan atau kerja rodi. Diskriminasi atau mengklasifikasikan status sosial yang terjadi di dalam masyarakat mengundang pertentangan sosial, dan ini menyebabkan seringnya terjadi penindasan terhadap kaum yang lemah. Diskriminasi dan penindasan seperti itulah yang pada akhirnya menimbulkan kesengsaraan pada masyarakat Bumi Putra.
Terhadap pribumi, pemerintah Hindia Belanda mengenakan berbagai pungutan seperti pajak pencarian, pajak tanah, pajak kepala, pajak erakan atau uang kepala, biaya masuk, pajak penyembelihan, dan berbagai pungutan resmi maupun tidak resmi. Selain itu, setiap orang, kecuali golongan pangreh praja, yang berumur antara 18 sampai 45 tahun, dapat dikenakan kerja rodi atau kerja erakan yang sangat memberatkan rakyat yang semuanya untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Kondisi sosial ekonomi yang berkaitan dengan rodi dan berbagai pajak dan pungutan, dampak depresi ekonomi dunia saat itu. Dan ditambah dengan pendidikan yang kurang maju menjadi dominan sifatnya antara tahun 1900-1928 di Kalimantan Selatan. Kondisi demikian mengakibatkan keresahan yang bermuara kepada munculnya pemberontakan Guru Sanusi 1914-1918 dan pemberontakan Gusti Darmawi tahun 1927. Keadaan itu pula yang mengakibatkan banyak penduduk khususnya dari hulu sungai yang melakukan eksodus ke pesisir timur Sumatera seperti Kuala Tungkal, Sapat, Tembilahan. Sumatera Utara merupakan salah satu daerah pemadaman yang cukup besar. Selain ke pesisir Sumatera, puluhan ribu penduduk hulu sungai juga pergi untuk menetap di Malaya, Perak, Johor, dan Selangor masih merupakan negeri di mana jumlah orang Banjar paling ramai. Dalam 3 negeri inilah orang Banjar di Malaya. Proses migrasi orang Banjar memang sudah terjadi pada abad ke-18 ketika Belanda melakukan campur tangan dalam perebutan tahta antara Pangeran Nata dan Pangeran Amir yang berujung kepada kekalahan Pangeran Amir yang akhirnya dibuang ke Ceylon atau Sri Lanka. Untuk menghindari dari penangkapan dan hukuman dari pihak kolonial Belanda, maka pengikut Pangeran Amir melakukan eksodus ke berbagai tempat yang dirasa aman. Migrasi orang Banjar keluar Kalimantan Selatan semakin banyak ketika terjadinya Perang Banjar yang berlangsung selama lebih dari 40 tahun, yaitu 1859-1906. Dan migrasi itu mencapai puncaknya pada dekade pertama abad ke-20, di saat pemerintah Hindia Belanda telah semakin intens menancapkan kekuasaan dan menjalankan pemerintahan kolonial yang diskriminatif dan menindas kaum pribumi. Migrasi orang Banjar ke berbagai tempat di Kepulauan Nusantara juga didukung oleh kemampuan orang Banjar dalam memiliki dan menguasai teknologi pembuatan perahu atau jukung dalam berbagai bentuk dan jenis keperluan, baik untuk sungai, pantai, dan lautan. Kemampuan itu dengan sendirinya menjadikan orang Banjar memiliki tradisi berlayar, baik sebagai pelaut, nelayan, dan pedagang antar pulau. Tak mengherankan jika pada masa kerajaan Negara Dipa, Negara Daha, dan Kesultanan Banjar, jukung yang dibawa pedagang Banjar banyak berlabuh di berbagai bandar di pantai utara Pulau Jawa. Ketika Islam berkembang pesat di Kesultanan Banjar yang mengharuskan penganutnya untuk melakukan perjalanan haji ke Mekah bagi yang mampu, maka kemampuan orang Banjar berlayar mengarungi samudera semakin terasah. Adalah hal biasa jika orang Banjar melakukan perjalanan ibadah haji ke Mekah dengan menaiki kapal layar sendiri, pulang pergi selama setahun lamanya. Kemampuan memiliki, menguasai teknologi perkapalan dan adanya tradisi berlayar dan berdagang antar pulau dengan perahu tradisional itulah yang menjadikan orang Banjar memiliki mobilitas tinggi, berlayar dari satu pulau ke pulau lain dan menyusuri sungai hingga jauh ke pedalaman untuk mencari tempat pemukiman. Putusnya komunikasi antara orang Banjar Banua dengan perantauan barangkali disebabkan karena semakin berkurangnya armada perahu-perahu tradisional Banjar yang melayari lautan karena semua kegiatan perdagangan diatur oleh pemerintah Hindia Belanda. Seiring dengan berhentinya perlawanan orang Banjar di awal abad ke-20, dengan semakin sedikitnya perahu-perahu Banjar yang melayari lautan, maka semakin jarang orang Banjar di perantauan atau sebaliknya untuk saling berkunjung.
Akibatnya untuk waktu sekarang, masing-masing pihak mengalami kesulitan untuk menelusuri kembali sanak keluarga-keluarganya. Sebagian dari mereka ada yang masih bisa menjalin komunikasi dengan kerabatnya di Kalimantan Selatan, karena kerabatnya di Banua masih dikenali. Namun tidak sedikit pula yang putus sama sekali karena yang mereka ketahui hanyalah padatuan mereka yang berasal dari Kalimantan Selatan, seperti dari Barabai, Kandangan, Alabiu, Nagara, Amuntai, dan Kalua. Namun di mana atau di kampung apa padatuan mereka dahulunya berada, mereka tidak mengetahuinya. Orang Banjar Kalua di Malaysia terkenal ahli berkebun. Merekalah yang memperkenalkan sistem parit perkebunan kelapa. Itulah kenapa di Malaysia istilah kampung dikenal dengan sebutan parit. Teknik perkebunan itulah yang kemudian diadopsi oleh imigran Jawa dalam upaya eksistensi mereka di tanah rantau. Fakta mengejutkan bahwa ternyata orang Banjar di Malaysia berperan besar terhadap arah politik dan pemerintahan Malaysia sekarang ini. Tahun 1940-an, pasca menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu, kawasan Nusantara kembali jadi incaran negara-negara penjajah. Indonesia dibayangi oleh Belanda, dan di Malaysia menghadapi ancaman komunis Cina. Etnis Melayu yang mendiami daratan Malaysia mulai bergolak ketika komunis mulai memberlakukan pajak dan memasuki ranah agama. Jihad langsung diusung orang Banjar yang mendiami kawasan Sungai Manik, Perak, dan Batu Pahat, Johor. Heroisme orang Banjar di Malaysia bukan hanya sekali itu terjadi. Setelah peristiwa berdarah di Sungai Manik yang dikenal dengan perlawanan pasukan parang terbang, kejadian serupa kembali meletus pada tahun 1960-an di Teluk Intan, Perak. 1969, kembali orang Banjar mengalami bentrok berdarah dengan etnis. Dan dalam setiap bentrokan yang terjadi, etnis Banjar selalu tampil sebagai pemenang. Pada awal kedatangan orang Banjar ke Malaysia hingga era 60-an, mereka memberlakukan konsep bubuhan atau hidup berkelompok dengan sesama etnis. Perkawinan biasanya hanya dilakukan oleh sesama Banjar. Sangat jarang orang Banjar kawin atau menikah dengan etnis lain. Orang Banjar di Malaysia pada era itu memiliki pola pikir yang sama dengan orang Banjar di Banua, sebutan untuk tanah Banjar di Kalimantan Selatan, dalam hal keluarga. Seperti misalnya istilah banyak anak, banyak rejeki juga berlaku di sana. Para migran Banjar kala itu tidak mengutamakan materi dan menganggap anak sebagai harta paling berharga. Itulah kenapa kemudian bubuhan Banjar di Malaysia saat itu rata-rata memiliki banyak anak, bahkan hingga belasan orang. Mendekati akhir tahun 60-an, kerajaan Malaysia memberlakukan pembatasan jumlah anak, semacam program keluarga berencana kalau di Indonesia. Tapi yang terjadi kemudian adalah melonjaknya jumlah penduduk non-bumi putra, seperti etnis India dan China. Hingga akhirnya program itu dicabut dan diberhentikan oleh pihak kerajaan antara tahun 1974-1976. Paradigma dan pandangan orang Banjar Malaysia terhadap jumlah anak mulai berubah seiring perkembangan zaman yang mulai mengutamakan materi. Terjadi pergeseran nilai di mana yang lebih diutamakan adalah kualitas dan bukan kuantitas. Muncul anggapan bahwa jumlah anak cukup 2 saja. 1 menjadi dokter dan 1 menjadi pengacara. Paling banyak anak yang dimiliki 3 hingga 4 orang saja. Hingga saat ini pihak kerajaan Malaysia tidak lagi memberlakukan aturan atau program yang bertujuan mengupayakan pembatasan jumlah penduduk. Saat ini, orang Banjar keturunan di Malaysia tersebar nyaris merata di semua bagian negara federasi tersebut.
Banyak tokoh terkenal Malaysia adalah Banjar keturunan. Sebagian besar dari mereka masih fasih menggunakan bahasa Banjar. Sementara generasi sekarang, akibat perkawinan campuran antar etnis, sudah banyak yang tidak bisa menggunakannya lagi. Mayoritas orang Banjar keturunan, khususnya mereka yang mendiami kawasan perkotaan. Keseharian mereka tidak lagi menggunakan bahasa Banjar. Tetapi bila bertemu sesama Banjar keturunan, bahasa Banjar dengan dialek Kalua yang mereka pergunakan. Bila kita basurah atau berbincang dalam bahasa Banjar, jangan terkejut bila ada yang menegur dan berkata, "Aku orang Banjar." Rasa kedaerahan orang Banjar keturunan di Malaysia ternyata sangat tinggi. Mereka berbangga sebagai etnis Banjar. Seperti bintang film, presenter, bintang iklan, dan model terkenal Malaysia.